Shalom, selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Eugenia Maul dengan NIM 1901060105 kelas C Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit permasalahan yang terjadi di daerah saya, yaitu di Kabupaten Ngada, tepatnya di Desa Naru. Nah, dengan judul permasalahannya yaitu pengawasan pemerintah dalam usaha pertambangan galian C di Kabupaten Ngada. Nah, pertambangan mineral batuan jenis pasir, batu, dan kerikil termasuk komoditas tambang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Naru, di mana diperlukan pengawasan oleh pemerintah daerah, namun masih terdapat masalah dalam pengawasan aktivitas pertambangan galian C yang tidak sesuai dengan kaidah pertambangan. Nah, di sini kita perlu mengetahui apa itu pertambangan galian C. Nah, secara sederhana pertambangan dapat diberi arti yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah atau bumi untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang, mineral, minyak, gas bumi, dan batu bara. Nah, usaha pertambangan galian C adalah kegiatan usaha pertambangan meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, dan juga penjualan. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengetahui ada faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kegiatan usaha pertambangan ilegal yang terjadi di Kabupaten Ngada, yaitu tepatnya di Desa Naru. Nah, di sini terdapat dua faktor, yaitu yang pertama faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu meliputi masih rendahnya kesadaran pelaku usaha pertambangan rakyat untuk mengurus dokumen perizinan tambang, kurangnya kesadaran pemegang IUP untuk menyampaikan laporan kegiatan kepada Dinas Provinsi NTT, dan kurangnya kerjasama dari masyarakat sekitar pertambangan untuk melaporkan kegiatan pertambangan ilegal. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal itu yaitu masih kurangnya personil pegawai yang dimiliki oleh Dinas SDM, minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pengawasan usaha pertambangan, dan sosialisasi tentang pertambangan rakyat yang kurang merata. Selanjutnya di sini menurut narasumber yang telah saya wawancarai yaitu Bapak Sebastianus Zano, akibat dari pertambangan galian C di Kabupaten Ngada itu ada beberapa dampak. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak galian C terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Ngada. Nah, yang pertama itu dampak pertambangan galian C terhadap kehidupan ekonomi, yaitu hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat yaitu Desa Naru. Sejak dulu masyarakat di Desa Naru di Kabupaten Ngada ini salah satu sumber kehidupan ekonominya adalah sangat banyak, yaitu sangat membantu ekonomi sebagian masyarakat karena bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Naru dan bisa mengurangi pengangguran di tempat tersebut. Dulu masyarakat di Desa Naru ini yang tidak bekerja bisa mendapatkan uang dari kegiatan tambang tersebut, seperti menjaga pintu masuk dan keluar dari jalan raya menuju tempat galian C. Nah, dampak pertambangan galian C terhadap kehidupan sosial. Yang pertama itu dampak terkorbankannya pemilik lahan. Hal ini terjadi karena kurang bagusnya administrasi pertanahan, dikarenakan faktor budaya dan adat setempat Desa Naru, yaitu kebiasaan masyarakat Naru ini yaitu mengetahui dan menghormati antar batasan-batasan tanah. Keadaan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang lebih pintar dengan cara membuat surat tanah dari Desa Naru. Yang kedua itu dampaknya yaitu kerusakan lingkungan. Nah, kegiatan usaha penambangan adalah kegiatan yang sudah pasti akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran. Karena untuk mengambil galian tertentu sudah pasti akan melakukan penggalian. Nah, yang ketiga yaitu pertikaian antara desa. Nah, dampak lain yang ditimbulkan dari pertambangan galian C ini di Kabupaten Ngada, tepatnya di Desa Naru, yaitu telah terjadi pertikaian antara desa, yaitu Desa Naru dengan desa tetangga. Selanjutnya timbulnya krisis kepercayaan terhadap pemimpin desa di Desa Naru. Selain dampak sosial di atas, timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin Desa Naru, yang pada akhirnya masyarakat Desa Naru tidak lagi menghormati aparat desa.
cacian serta cemoohan oleh masyarakat Desa Naru. Mereka menilai bahwa inilah pemimpin yang tidak dapat melindungi desa dan juga warga masyarakat setempatnya. Yang selanjutnya, dampak pertambangan Galian C terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran air. Air merupakan sumber kehidupan manusia. Ketergantungan masyarakat Naru pada air sangat tinggi. Air dibutuhkan masyarakat Naru setempat, masyarakat Naru untuk keperluan hidup sehari-hari seperti minum, mandi, masak, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Air juga dijadikan oleh masyarakat Naru sebagai sumber mata pencaharian seperti untuk menangkap ikan dan juga kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, akibat dibukanya usaha pertambangan Galian C, yaitu tepatnya di Desa Naru dan di sekitarnya, sangat besar dampaknya terhadap kerusakan air yang dulunya sangat jernih dan sekarang hampir merata. Kondisi air tersebut keruh dan tidak dapat dimanfaatkan minum ataupun kebutuhan hidup lainnya. Dampak yang kedua yaitu terjadinya abrasi. Nah, yang kita ketahui, abrasi itu sendiri merupakan suatu proses pengikisan tanah sebelum dibukanya pertambangan Galian C antara pihak pengusaha besar dengan toko-toko penting di Desa Naru. Kondisi pinggiran sungai atau tebing. Sebelum dibukanya pertambangan Galian C antara pihak pengusaha dengan toko-toko adat di Desa Naru, kondisi pinggiran sungai atau tebing cukup bagus dengan tumbuhnya bermacam-macam pohon dan buah-buahan, bahkan digunakan oleh masyarakat untuk tempat memancing ikan pada waktu liburan. Sedangkan sekarang dengan adanya Galian C, sudah banyak pohon-pohon dan buah-buahan tersebut yang longsor akibat derasnya arus dan aliran sungai. Nah, di sini saran atau solusi yaitu pemerintah harus lebih memperhatikan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan dan juga wilayah pertambangan di Kabupaten Ngada, tepatnya di Desa Naru, yaitu untuk mengetahui bagaimana kepastian IUP yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jika melanggar ketentuan perusahaan, wajib mengembalikan IUP yang mereka miliki. Setelah IUP dikembalikan, maka pemerintah dapat mengembalikan IUP tersebut kepada pengusaha pertambangan. Ada juga solusi atau sarananya, yaitu masyarakat di sekitar pertambangan ini juga harus ikut serta dalam pengawasan kegiatan usaha pertambangan, di mana masyarakat sendiri yang mendapatkan efek yang ditimbulkan secara langsung jika ada sesuatu hal yang melanggar yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dan para penambang itu sendiri. Diharapkan masyarakat harus cepat dan tanggap untuk segera dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup ataupun pihak berwenang agar proses pengawasan dan penertiban dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Baik, demikianlah penjelasan singkat tentang permasalahan yang terjadi di Desa Naru, Kabupaten Ngada. Sekian dan terima kasih.